mabrur itu adalah haji yang dilakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Bapak dan Ibu sekalian, haji dalam Al-Quran disebut perintahnya diawali dan diakhiri dengan lillah. Cuma haji yang seperti itu. Perintahnya diawali lillah, hanya karena Allah, dan diakhiri dengan lillah, hanya karena Allah. Kita baca surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, awalnya lillah. Dan hanya karena Allah manusia berhaji bagi yang mampu. Lalu di surat Al-Baqarah nyatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Jadi haji itu diawali lillah, diakhiri lillah. Karena haji adalah satu-satunya ibadah yang saya tahu yang sangat rentan untuk tidak lillah. Satu-satunya ibadah yang pakai titel di Indonesia kan haji, Pak ya. Bapak sholat kan nggak pakai titel. Yang terhormat Bapak Musolli, siapa enggak yang ada? Bapak Muzaki enggak, yang ada Bapak Haji siapa? Ibu Hajah siapa? Gitu. Apakah itu menggambarkan ikhlas atau tidak? Bukan itu. Nanti ada hadis Nabi yang bisa menjelaskan. Ini riwayat Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus fi Ma'thuril Khitab. Ya'ti zamanun ala ummati yahujju aghniya'uhum lin-nuzha wa awsatuhum lit-tijarah wa fuqara'uhum lil mas'alah wa qurra'uhum lis-sum'ati war-riya'. Akan datang masa, dan masa itu sudah datang zaman kita sekarang. Zamanun ala ummati yahujju aghniya'uhum lin-nuzha. Orang kaya pergi haji bukan ibadah, pergi umroh bukan ibadah, tapi untuk wisata. Bagi orang-orang yang sudah jalan-jalan kemana-mana, lalu kemana lagi nih? Jadi kita umroh yuk, umroh gitu. Nanti sampai di umroh itu ya orientasinya bukan ibadah. Gak perlu belajar manasik, yang perlu aja menyiapkan konten-konten gitu. Sekarang ada model konten, Pak ya. Saya masih kagum bahwa orang yang lagi tawaf itu bisa bikin konten, itu bagi saya kagum loh itu. Live streaming lagi tawaf. Kok sempat gitu ya. Ya bangga saja, bukan bangga, kagum saja dan heran saja kok bisa. Nanti ada orang yang semikian sudah jalan-jalan kemana-mana lalu memilih untuk ibadah haji. Nah bedanya orang yang ibadah dengan yang tidak ibadah itu dilihat dari kesungguhan dan persiapan. Kalau orang itu mau niatnya ibadah, dia punya persiapan, belajar manasik, gitu. Hatinya siap gitu. Apakah sekarang ada? Ya Bapak bisa mengukur. Karena sekarang orang umroh pun bukan sekedar umroh, tapi ada yang umroh untuk menikah. Boleh nggak? Boleh Pak, silakan. Yang penting saat sudah tahallul. Kalau masih ihram nggak boleh nikah Pak ya. Boleh. Tapi nanti ada yang niatnya, pokoknya banyaklah niatnya lah, dan Bapak bisa mengukur. Tapi alhamdulillah Pak, kayaknya saya belum pernah ngelihat, ya mungkin circle Bapak circle baik. Jadi nggak ngelihat ada orang yang haji dan umroh tuh niatnya untuk wisata. Makanya circle-nya kalau melebar dikit kita akan kaget ya. Circle ada orang-orang yang luar biasa memiliki motif beribadah yang berbeda, yang kadang-kadang menurut kita tidak masuk akal, mereka lakukan. Nabi bilang begitu. Nah, apakah sudah datang? Kalau menurut saya sudah datang masanya di mana orang haji dan umroh itu ya bukan untuk ibadah ternyata. Ya seperti wisata yang lain lah. Wisata yang lain. Wow, satu meliti jaroh, golongan menengahnya menjadikan haji dan umroh sebagai bisnis. Ini juga ukuran, Bapak juga bisa mengukur. Sekarang ibadah haji itu atau umroh, ibadah haji dan umroh itu perputaran dananya ada berapa gitu. Saya belum lama ngobrol dengan pejabat-pejabat di kementerian ya, kementerian nggak sekali dua kali sih Pak. Termasuk kebetulan sekarang kan ada BPH ya, Badan Penyelenggara Haji gitu ya. Kebetulan itu saya kenal lah, Gus Irfan namanya. Dia menyampaikan bahwa haji itu bukan hal kecil gitu. Puluhan triliun itu untuk sekedar makannya saja Pak. Dan saya baru tahu makannya saja puluhan triliun. Dan saya baru tahu ternyata untuk ikan saja kita ngimpor dari Vietnam. Aneh banget hidup saya itu. Saya nggak tahu kenapa kita nggak bisa memastikan bahwa ketika makan berasnya dari Indonesia, ikannya dari Indonesia, ayam Indonesia gitu.
Tapi ya itu tadi, karena ada uang yang sekian puluh triliun yang kemudian bisa digunakan. Itu untuk penyelenggaranya, belum yang punya travel. Makanya saya sering mengisi ceramah di depan pemilik travel itu. Saya bilang ya, orang memiliki travel itu sangat gampang dapat pahala, Pak. Sangat gampang. Karena dia membantu orang beribadah. Dia bantu orang beli tiket, nggak gampang beli tiket. Dia bantu bikin visa, nggak gampang bikin visa. Sampai sana dibantu untuk dapat penginapan, emang dikira gampang. Bapak bisa, tapi berapa banyak orang yang bisa nyari langsung on the spot, nyari penginapan di Saudi. Itu semua bantuan dan itu berpahala. Karena itu saya bilang orang yang punya travel, niat ibadahnya lebih tinggi. Jangan murni nyari uang gitu. Dan ternyata kan ada orang-orang yang murni nyari uang dengan travelnya, Pak ya. Kita punya beberapa kasus yang sampai 1,3 triliun penipuan, yang sampai 800 triliun dan seterusnya. Itu artinya bahwa nanti haji itu berpotensi untuk dijadikan bisnis, tetapi kemudian juga bisa menjadi ladang pahala. Bagi pemilik travel ya, niatnya dibaguskan. Niatnya dibagusin, niat bantuin orang. Banyak sekali jamaah, dan menurut saya lebih banyak jamaah yang nggak tahu caranya manasik haji daripada yang tahu. Nah, kita bantu, itu pahala, Pak. Pahala. Maka kalau Bapak dan Ibu punya travel, niatnya dibaguskan lagi. Ya Allah, saya niatnya bantuin orang untuk beribadah, mudah-mudahan diterima pahalanya. Itu lebih asik tuh, dan kita nggak tahu tiba-tiba pahala banyak aja, daripada melulu niatnya orientasinya adalah uang. Karena nanti yang namanya bentuk-bentuk umroh juga banyak, Pak ya. Ada umroh bayar belakangan, ada umroh cicilan, ada umroh, pokoknya saya nggak tahu lah itu ya. Saya nggak paham yang seperti itu. Jadi bukan hanya kita, tapi dari pemerintah, dari banyak sekali. Dan salah satu teman saya itu di Harvard University menulis disertasi tentang politik haji, dan kita tahu bahwa haji itu bisa juga membuat membuat sebuah negara. Kalau saya kemarin diskusi dengan teman-teman itu, bahkan kalau misalnya haji itu sampai gagal, itu bisa jadi presiden di-impeach, sampai ke situ omongannya gitu loh. Misalnya, sampai kayak gitunya, iya. Karena di Indonesia kita masih sangat kuat dalam beragama. Beda kalau di negara-negara yang sudah tidak menggunakan agama. Baik, itu yang kedua. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang ketiga, orang fakirnya pergi haji untuk ngemis. Nah, ini saya titip pesan, Pak. Ini ketika kita pergi haji atau umroh, kita akan ketemu banyak sekali orang baik, Pak. Banyak sekali orang baik. Orang Arab itu DNA-nya dermawan, Pak. Orang Arab itu DNA-nya dermawan. Maka jangan aneh kalau kita mau pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lalu ketemu orang dikasih bungkusan plastik, isinya coklat, isinya uang, isinya buah gitu. Karena mereka makan dermawan. Dan beberapa kali saya dapati orang-orang kita itu senang banget kalau lagi jalan ke masjid dapat bingkisan. Tadi saya ke situ dapat bingkisan, ada duitnya 20 real. Wah, ini rezeki, ini bagus nih. Pulanglah ke hotel, lalu berangkat ke pesawat lagi, semuanya lewat jalan yang sama, Pak. Karena pengen dapat plastik tadi itu. Itu mentalnya ketuker, jauh-jauh ke Mekah malah mental ngemis. Yang ada Bapak kalau turun dari hotel, bungkus deh tuh kue kayak apa kayak gitu, jus lah misalnya. Bawa misalnya 5 bungkus, nanti ketemu orang di jalan kasih. Itu yang harus kita lakukan, bukan malah seneng banget lalu berpikir bahwa saya adalah orang disayang Tuhan, buktinya dikasih jus. Yang disayang Tuhan yang ngasih, bukan yang dikasih. Yang ngasih itu yang ibadah. Makanya kalau nanti Bapak ke sana, ya itu tadi pesan. Ini pesan yang saya sampaikan di banyak orang. Ya semampunya apa, kalau beli jus gitu ya, beli asir ya belilah. Bungkus 5, nanti pas jalan hari ini kasih siapa yang ketemu. Pasti diterima, pasti banyak yang mau nerima. Ya orang-orang tadi yang berharap dapat itu seneng banget ketemu Bapak. Itu mental, Pak, masalah mentalitas. Nggak usah mahal, yang penting kita ada niat untuk Tuhan. Kesempatan saya sedekah di sini. Tuhan, saya di dekat Masjidil Haram, dekat rumahmu. Itu mental, mental. Dan saya ulang lagi, orang Arab tuh DNA-nya orang dermawan. Jadi jangan kaget gitu kalau kita dapat kayak gitu. Tapi kalau saya nggak pernah dapat, Pak, ya mungkin jalannya salah, Pak. Harusnya lewat jalan sono. Cari jalur. Tanya Google jalur yang sering banyak dikasih plastik.
Nah ini mental fuqara'uhum lil mas'alah, orang miskin yang meminta-minta. Dan nanti memang ada orang yang tiap musim haji itu ya datang untuk ngemis. Sama, saya tidak tahu ya, fenomena ini ada kalau mau Ramadan tiba-tiba banyak saja orang yang ngemis gitu ya. Ya sebagian memang mustahik, layak untuk diberikan, tapi sebagian yang profesional Pak ya. Karena ada liputan-liputan menyatakan ternyata dia orang kaya begitu ya. Ya wallahu alam lah. Yang terakhir, wa qurra'uhum lisum'ati warriya. Nah, zaman dimana golongan elit pergi haji untuk sum'ah dan riya. Untuk pencitraan. Dan tiba-tiba aja mau nyalek, tiba-tiba umroh dulu gitu ya. Saya nggak tahu apa benar seperti itu. Ya mungkin contoh saya tepat atau tidak Bapak yang ngukur lah. Tapi hadisnya bilang nanti ada orang yang dia pergi haji untuk sum'ah dan riya, untuk nama baik, untuk apa begitulah. Baik, maka haji harus ikhlas. Dan menurut saya kebanyakan kita pergi haji ikhlas Pak. Gak banyak orang yang pergi haji niatnya supaya kepilih caleg, kan jarang Pak ya. Kita pemilu juga 5 tahun sekali gitu. Kebanyakan kita ikhlas. Ya karena memang orang yang pergi haji itu ditempa untuk ikhlas. Kenapa? Harus bayar mahal. Kalau orang mentalnya tipis mah nggak mau bayar mahal Pak. 70 juta bayar, enggak lah gitu. Tapi kalau kita semangat kan, nah itu biasanya yang semangat-semangat itu yang udah pasti ikhlas ya.